Halo, kembali lagi dengan saya Irene Giovanni Yunus, kelas 8B, siswi SMP Frater Makassar. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang dampak buruk dan bahaya penggunaan medsos. Maka pada video ini, saya akan membahas tentang etika penggunaan media sosial. Etika penggunaan media sosial adalah beberapa aturan atau tindakan di media sosial yang ditujukan agar dapat terhindar dari dampak buruk yang telah saya bahas pada konten sebelumnya, juga agar terhindar dari tuntutan hukum. Berikut beberapa aturan dan etika penggunaan media sosial. Yang pertama, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Yang kedua, hati-hati memposting sesuatu. Yang ketiga, memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Keempat, menggunakan bahasa yang baik. Kelima, tidak memposting konten negatif. Keenam, menghargai karya orang lain. Ketujuh, tidak membagikan berita palsu atau hoaks. Dan yang terakhir, kedelapan, menggunakan etika komunikasi yang baik. Pertama, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Untuk keamanan, pengguna media sosial disarankan agar tidak memposting atau membagikan data pribadi. Hal ini dapat menyebabkan data itu digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan atau spamming yang akan mengganggu. Data pribadi dapat berupa tempat tanggal lahir, alamat rumah, nama dan alamat sekolah, alamat email, rencana perjalanan, serta kondisi rumah. Jika tergabung dalam grup di WA atau lain, kamu juga harus menjaga data pribadi dan orang lain. Mengcapture percakapan di grup lalu membagikannya kepada orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi. Data seperti nomor telepon orang lain yang bergabung di dalam grup tidak boleh dibagikan kepada orang lain, meskipun mereka saling mengenal. Maka jika ingin membagikan nomor teman ke orang lain, kamu harus meminta izin kepada pemiliknya terlebih dahulu. Jika tidak, tindakan tersebut akan dianggap melanggar privasi orang lain. Serta jika hal yang kurang baik terjadi, maka kamu dianggap turut bertanggung jawab. Kedua, hati-hati memposting sesuatu. Sebelumnya, kita telah membahas yang tidak boleh dilakukan di media sosial dan dilarang undang-undang. Maka dari itu, hindarilah memposting hal yang dapat menyinggung isu sara, menghina pribadi atau kelompok tertentu, bersifat provokasi, mengandung ujaran kebencian, bernada ancaman, dan berbagai hal yang dilarang oleh hukum. Selain itu, dalam memposting sesuatu, hendaknya berhati-hati karena mungkin suatu saat hal tersebut akan kamu sesali atau memberikan rasa malu. Ketiga, memberikan komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Ketika membaca postingan atau komentar orang lain, kita biasanya akan tergoda untuk memberikan komentar yang bernada menyerang atau menyalahkan satu pihak. Pada kondisi ini, berhati-hatilah dan berusaha menahan diri, karena komentar negatif seperti itu tidak akan mengubah apapun. Oleh karena itu, lebih baik menahan diri dan menghindari perseteruan dengan pengguna lain. Keempat, menggunakan bahasa yang baik. Ketika ingin memposting atau memberi komentar di media sosial, pergunakanlah kata-kata dan bahasa yang memenuhi norma kesopanan. Penggunaan kata-kata dan kalimat yang kurang sopan dapat mengundang konflik di medsos. Yang kelima, tidak memposting konten negatif. Pengertian dari konten negatif di media sosial tidak hanya mencangkup pornografi atau perjudian, tetapi dapat diperluas dengan mencangkup konten-konten yang memuat kekerasan, korban kecelakaan, mayat, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan terhadap binatang. Memposting konten-konten tersebut dapat dianggap mengampanyekan kekerasan. Maka dari itu, hindarilah memposting konten negatif pada medsos. Keenam, menghargai karya orang lain. Ketika memposting atau membagikan sesuatu, kamu harus memperhatikan hak karya orang lain atas sesuatu. Memposting ulang foto, tulisan, atau karya lainnya tanpa izin atau menyebutkan sumber aslinya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ketujuh, tidak membagikan berita palsu atau hoaks. Medsos menjadi salah satu tempat yang subur untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks. Hal ini disebabkan banyak pengguna media sosial yang malas mengecek berita yang telah menyebar. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial yang baik,
kamu harus mengecek terlebih dahulu kebenaran suatu berita. Kedelapan, menggunakan etika komunikasi yang baik. Media sosial digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik yang sudah dikenal di dunia nyata maupun hanya dikenal di dunia maya. Jika kamu menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui jalur pribadi atau private message, gunakan etika komunikasi yang baik. Juga mulailah percakapan dengan salam. Ketika ingin menyampaikan maksud, gunakanlah 3 kata ajaib yang berlaku umum, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang etika penggunaan media sosial. Terima kasih yang sudah menonton.